untuk beberapa waktu ke depannya gue coba nantang hal yang baru ya tentang mungkin di pantat gitu. Iya, ngelukis di pantat, di 2 pantat kan bisa. pantatnya dijual gitu. Halo friend, kembali lagi dalam acara obrolan warung. Di sini gue Juen. Sekarang gue kedatangan teman gue yang bernama Anas. Nas, kenalin diri Nas. Tahu? Ya, nama gue Anas bang. Gue dari dari orang-orang yang suka gambar lah, mungkin bisa disebut kayak gitu. Ini resahan. Iya, anak-anak resah deh. Nah, kenapa gue mau ngajak ngobrol dia? Kayaknya ada yang menarik nih dari Doi nih. Gue liatin Doi kalau di warung kopi. Nah, dulu ini di warung kopi Waris namanya. Doi ini suka bawa pulpen, bawa pensil nih Doi, terus gambar. Apa sih yang lu lakuin dari gambar? Apa memang cuma sekedar hobi atau buat gaya-gayaan doang, Mas? Kalau dari gue sendiri sih ya, kenapa gue gambar ya karena gue pengen ini aja bang, pengen ngelakuin hal yang gue suka, gue bisa berekspresi, ngeluarin apa yang gue rasain dalam bentuk gambar gitu sih biar. Ada gak sih dari gambar ini nih aliran-aliran tersendiri? Karena gue nih agak sedikit awam nih dari gambar, melihat gambar-gambar gitu kan. Lu bisa ngejelasin kan? Oh, kalau dari gambar sendiri ada banyak sih bang ya, aliran-aliran gambar atau aliran seni lukis lah ya yang gue tahu. Ya mungkin kalau dari aliran yang gue anut atau aliran yang gue tekuni atau yang gue suka, ya gue lebih suka kayak aliran yang lebih bebas gitu sih, yang nggak terkotak-kotakin ya, walaupun dalam gambar kayak ada realisme, dekoratif. Gambar juga ada pengkotak-kotakannya juga nih. Aliran sih bang, gue ngerti itu namanya kotak-kotak atau apa, yang gue tahu aliran. Lu suka gambar itu dari kapan? Kalau gue sendiri, kalau seingat gue mulai suka gambar itu dari gue SMK tuh bang. Ketika gue sebelumnya gue juga punya hobi lain ya kan, gue suka main bola lah kayak kebanyakan anak laki gitu. Iya, anak laki. Iya. Terus gue mulai kenal gambar ya, gue kayak punya second hobi gitu ya. Gue tekunin lagi lah tuh hobi gambar gue, mulai dari SMK sih gue suka gambar. Nah gini Nas, lu kuliah sekarang? Iya kuliah. Semester berapa? Baru semester 2 bang. Wah, berarti lu suka gambar dari SMA. Memang jurusan lu? Iya betul sih, emang jurusan gue sendiri fokus di gambar dan namanya sih jurusan seni lukis. Terus karakter gambar yang menurut lu, menurut ya yang lu gambar nih, itu menceritakan tentang sesuatu gak sih? Selalu menceritakan tentang sesuatu bang. Sesuatu itu tercipta ya karena ada alasannya, seperti ya gambar kalau gue buat pasti selalu ada alasannya ya. Termasuk contoh ngegambar gunung 2. Yoi, ada matahari di tengah-tengahnya, terus ada jalanan, ada rumah, itu sebenarnya ada artinya juga ya dari kecil ya. Mungkin kan Karena itu gambar yang paling gue bisa men. Template itu ya. Gambar peler. Nah, gue mau lihat dong contoh-contoh lu nih, gambar-gambar dari lu nih. Oh iya men, ini brand Doi nih. Ini dari hasil ini apaan lu nih? Ya ini brand gue ya. Apa? Coba lu kasih lihat tuh. Ya ini brand bikinan gue yang berangkat dari kegelisahan gue. Jadi gue ketika gue lagi gambar terus pengen ya gue bisa kayak nih buat brand. Ya udahlah, gue buat sama beberapa temen gue. Jadilah ini dalam quote yang filosofinya sih tentang keresahan anak muda gitu sih bang, keresahan manusia, makhluk hidup semuanya begitu. Anjing, kambing ya, resah juga kambing ya. Makhluk hidup men. Nah ini nih, tunggu sebelum gue buka ini, gue mau ngebahas di baju men. Lu gambar cuma pohon, artinya tuh apaan maksudnya? Ya pohon sih, kalau menurut gue sendiri ya dari pandangan gue, pohon itu kayak di sini kan kayak pohon yang kering gitu ya, kayak udah mau sama yang kayak di sini kayak pohon yang stuck, kayak udah mau hidup mau enggak. Ya itu tuh kayak kondisi manusia yang kayak lagi kusut gitu bang. Cuma ada 2 pilihan, cuma dia mau gugur mati atau dia mau tumbuh terus jadi cantik lagi tuh pohon. Jadi ketika lu ada di posisi itu ya lu harus pilih lu mau gimana, dan gue pilih gue untuk bisa tumbuh cantik lagi. Makanya gue bikin ini brand, dan gue bisa berharap sih gue bisa ketika gue ngebuat sesuatu orang lihat dan bisa ngebuat dia itu kayak ada efek kayak gitu loh bang. Jadi orang beli brand gue itu bukan dari segi fungsionalnya aja, tapi dari segi emosional dia juga tahu maknanya lah. Maknanya ya gitu. Nah, sekarang gue lihat nih. Nih brand Doi nih, anjay. Dark Hole. Yoi. Ini ada
lukisan men. Yoi. Ini ada dua nih contoh karyanya doi di bawah. Yang satu gambar perempuan nih. Perempuan. Nah, yang satu gambar kandang burung. Gua kagak ngerti nih maksudnya apaan. Makanya biar doi ngejelasin nih satu persatu nih. Pertama ya, gue pengen tahu deh nih dari gambar yang bertulisan brand lu Dark Hole ini menceritakan apa nih men? Ya sebenarnya sih ini awalnya pengen gue jadiin desain baju gue nanti ini baru gue buat, ini baru gue gambar manual dan ya ada rencana untuk dinaikin jadi desain. Ya ini sih ceritanya kayak tentang gue ngeliat teman-teman gue atau di sekitaran gue itu kayak dia itu berkarya atau dia kejar mimpinya lah sampai jauh, tapi dia suka lupa sama pulang gitu menurut gue. Tapi gue sih kayak Bang Toi. Nah, bisa juga. Tapi boleh gak sih? Ini kan gambar Lau nih. Iya. Lau ngejelasin secara daya pikir Lau kan. Lah terus kalau gua menilai dengan gaya pikiran gue itu boleh aja kan? Boleh aja, yang penting ya bebas lah. Gue juga sengaja kan gaya gambar gue di sini kan kayak nggak terlalu realis dan nggak terlalu nyata sama bentuk aslinya. Itu sih tujuan gue biar setiap orang punya interpretasinya masing-masing, nggak harus terkotak-kotakin maknanya, bebasan aja. Nah yang satu lagi nih men. Nah, Ini ada gambar perempuan. Gua nggak ngerti doi lagi ngapain, lagi ngeden atau gimana. Maksudnya apa nih men? ya kalau perempuan sih ya kenapa gue gambar perempuan sama gue sandingin sama gambar ini kayak kayak buat kontrasnya perbedaan. Ini loh yang gambar ceritanya yang gak realis dan sesuka-sukanya orang yang ngebuat, dan kalau ini kan kayak lebih ya semua orang nih tahu perempuan jelas gitu loh. Itu sih perbedaan. Sistem penjualan lo gimana nih dari brand lo? Ya namanya mungkin brand baru ya. Iya. Homemade lah dari rumah kan, dari rumah. Nah gue tahu betul cara penjualan dari yang kita nggak punya apa-apa. Menurut gue itu kan agak sulit tuh men. Itu lu gimana cara ngejualnya? Ya kalau cara gue ngejual produk-produk gue ini sih kayak gue berangkat dari sosial media dulu terlebih dahulu, tapi gue tetap mau nyentuh yang offline-nya juga, kayak gue nitip di beberapa store yang, tapi gue nyari store itu yang benar-benar sesuai dengan filosofi gue, konsep gue. Jadi gue nggak mau melenceng dari jalur yang konsep yang udah gue buat gitu. Lau mau jualan numpang tapi milih-milih anjing. Buset. Idealis juga dagang lu. Yoi. Udah gini. Lu punya base camp sendiri gak sih? Oh, kalau base camp belum. Jadi kayak baru ada ya rumah bareng-bareng lah, rumah teman gue yang kalau bisa gue termasuk disokin nih lu nongkrong. Iya kan? Karena doi nih kalau lagi ngegambar dia sama teman-temannya datang ngopi sambil ngegambar tuh rame-rame tuh sambil mikirin negara. Ya anjing negara enggak usah dipikirin, udah ada pemerintahnya, lu gila. Ini salah satu brand lu lagi nih. Nah ini lebih kering lagi men. Lebih kering lagi. Yoi. Lebih resah nih kayaknya. Lebih resah nih, kayaknya doi udah mau mampus nih. Ini lu ceritain lagi deh nih. Ada filosofi apanya nih? Yes. Ini sih sebenarnya logo bang. Logo. Oh, logo lu. Logo gue, tapi yang gue kemas dalam bentuk manual. Kan kalau manual dari langsung sama digital agak beda. Cuma emang nih ngacunya ke logo gue banget. Karena gue mau orang itu bener-bener melekat gitu di kepala tentang logo gua gitu. Jadi makanya gue terapin di tote bag, dan gua sih pengennya sesuatu buat sesuatu yang beda. Makanya gua ngeluarin produk gua tote bag tapi nggak gua cetak dengan mesin atau dengan, tapi gua gambar manual sendiri. Ya emang ada minusnya ketika ada pesanan overload ya otomatis ya gempor juga. Tapi gini men, biasanya orang kalau bikin brand atau suatu lukisan tuh ngebayangnya yang indah-indah, lalu resah. Nah itu sih bang yang pengen buat gue tonjolin di situ. Jadi kayak gue nggak suka sama gitu ya. Kenapa sih harus sama ya kan? Tapi bukan berarti nggak ada. Ada cuma minoritas lah sedikit ya kan. Cuma di sini gue bosen banget. Gue sebelum buat ini gue ngeliat brand apa kok semua kayak nunjukin hidup itu yang enak-enak. Padahal kan hidup yang pahit juga bisa kita tunjukin untuk jadi inspirasi menurut gue. Jadi gini, mungkin menurut gue garis bawain, nggak selamanya keresahan itu nggak membawa rezeki men. Nah itu dia. Doi ini dari keresahan bisa menghasilkan rezeki. Kegelapan. Intinya gelap itu nggak selalu di sebelah kiri bang. Iya. Buat media otak gambar lu. Ini kan ada di bahan, ada di kertas nih.
ini memiliki kesusahan masing-masing. Kalau kesusahan sih relatif ya bang ya, tapi tergantung gimana lu bisa ngatur mood lu aja ketika lu lagi nggarapnya. Sebelumnya kan lu pasti kan udah pernah nyoba, makanya gue berani nih buat produk gue dengan melukis di kain karena gue sebelumnya udah pernah coba. Tapi ya untuk beberapa waktu depannya gue mau coba nantang hal yang baru ya, tentang Mungkin di pantat gitu. Melukis di pantat, di 2 pantat kan bisa. nanti aja dijual gitu. Enggak, tapi memang sekarang ini lagi banyak brand jaket itu jasa melukis ya. Jadi lu punya jaket, lu bisa lukis sendiri tuh. Nih sama doi juga bisa. Nah, gue mau mesen nih. Niatnya gue mau beli jaket dulu, terus lu pesen gambar. Cocoknya buat gue nih apa nih, men? Cocoknya Lu bisa nilai kan nih? Kalau ini kayak kasar-kasar nih kayak gitu. Gue memen kasar. Mungkin kayak gambar-gambar yang gimana nih? Kalau lu kayak anak motor banget gitu. Yang mau dilihat buat anak motor gue anjay. Ini gambar-gambar tengkorak kali ini. Menurut lu udah banyak gak sih pasar-pasar sistem penjualan dengan gaya lukisan manual gitu? Ya udah banyak, tapi mereka itu belum tentu konsisten sih. Gue makanya pengen konsisten di sini. Dan kebanyakan sih jarang sih kalau brand yang udah besar tapi pakai manual. Tapi ya karena mungkin itu mah konsepnya dia lah, bebasan. Gue juga punya konsep sendiri. Mungkin doi produksinya udah banyak ya. Nah, nggak mungkin kan doi pasti beda-beda jadi hasilnya. Iya benar. Lu juga nggak mungkin sama kan ketika lu gambar. Nah ya betul, walaupun aplikasi sama, pakai cat yang sama, ketika gua gambar yang kedua kali hasilnya pun masih ada yang berbeda. Itu sih hebatnya tangan. Nah, ini maksud gue ini permasalahan yang akan datang ketika lu memakai konsep seperti ini. Ketika produksi udah banyak, nah itu lu ada jalan keluar gak? Nah itu kan kalau syukur-syukur produksi udah banyak, pemasaran udah banyak lah. Gue kan bisa juga buka lowongan untuk orang-orang yang kayak gue suka gambar, tapi dia nggak punya wadah atau dia pengen dapetin uang, ya gue bisa ngerangkul orang-orang kayak gitu bang. Jadi ada, gue pengen ngebantu orang-orang kayak gue yang butuh. Oh, aku perlu dibantu men. Pasti orang-orang yang suka gambar gitu. Tapi lu sadar gak sih kalau gaya gambar lu ini sebenarnya udah ada dalam sejarah kita nih, ya kayak ngebatik kali. Kayak ngebatik gak sih sebenarnya? Kalau dalam kain gini? Iya. Oh iya, kalau dalam. Lu mikir gak? Kain kan, ya lu ngegambar medianya ya. Cuma dia pakai itu apa tuh namanya tuh? Yang manyun-manyun apa sih? Apa gua? Apa Brad? Ya pokoknya gitulah apa gitu. Kalau ada yang tahu, lu bisa kasih tahu lah. Di komen ya di bawah ya. Gua nggak tahu tuh yang buat ngebatik tuh apa itu men. Yang kayak gitu-gitu manyun gitu. Lu sendiri pernah ke event-event buat ngenalin brand lu ke acara-acara event gitu? Oh, kalau dari gue sendiri sih sama temen-temen gue ada beberapa kali datang ke event-event dan naruh produk gue di sana atau buka stand lah di sana untuk jualan di sana ya. Dari respon masyarakat di sana sih sebagian ada yang tertarik untuk mencari tahu bagaimana proses kreatifnya, bagaimana proses pembuatan dan lain-lainnya, sampai kesulitannya itu sampai di mana. Tapi ada juga yang cuma datang sekedar lihat-lihat. Tapi sih yang mungkin berawal dari lihat-lihat mereka nanti suka sampai akhirnya mereka bisa membeli dan atau mungkin yang membuat juga apa yang sama gue buat gitu sih. Kalau dari yang nah gini, jadi ketika lu naro brand di event itu, lu ngadain live, langsung live ngegambarnya juga gak? Maksudnya live proses pembuatan kayak ini. Proses pembuatan biar orang tuh tahu gitu. Pernah gak lu? Kalau itu sih gue belum pernah, mungkin ya dengan pertanyaan lo itu bisa gue coba nanti. Yoi. Soalnya gue dulu lagi gue kuliah di kampus gue nih sering ngadain event-event lukisan, cuma karena di medianya karena lokasinya di kampus jadi nggak terlalu gede gitu kan. Tapi saik juga menurut gue dengan event di kampus naruh gambar-gambar hasil karya anak-anak kuliahan gitu kan. Nah di kampus lu kayak gitu gak? Ya, Lu pernah naruh brand lu juga gak di acara event kampus atau apa? Kalau gue sih belum pernah naruh brand gue di event kampus, tapi kalau gue pernah ngelukis di event kampus ya gue pernah kayak di acara-acara amal kampus waktu bencana di Palu ya gue live painting di sana dan hasilnya pun didonasiin di lelang di sana, dan beberapa kali lah gue ngelakuin ngelukis di kampus lah, mungkin udah lumayan. Boleh tahu gak?
Nilai lelangnya itu berapa, men? Oke. Dari hasil gambar lu ya. Ini bukannya kita bicara nilai materi ya, tapi gue pengen tahu aja dari hasil lelang lu yang waktu itu buat event di Palu. Iya Palu kalau nggak salah sih. Berapa? Bencana sih. Ya waktu Nominalnya aja deh, ininya aja deh, kepalanya. di bawah 1 juta bang. Cuma ya di atas ya sekitar 500 atau berapa gitu, waktu itu gue juga udah lupa. Pokoknya range di bawah 1 juta tapi. Berarti ya lumayan lah itu lah ya. Menurut tuh prospek ke depan dari karya lu nih gimana? Menurut gue sih prospek dari karya-karya gue sih ya insya Allah yang penting yakin bakalan menjamin lah. Iya. Lu ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang seprofesi kayak lu? Untuk orang-orang yang kayak gue juga yang nekunin hal-hal yang seperti ini nih ya, menurut gue apa ya, mereka sih yang penting ya konsisten dan ya percaya sih sama apa yang dia mulai ya harus diselesaikan, menurut gue gitu. Tuh, lu jangan cuma memulai tapi harus menyelesaikan. Sama kayak lu punya masalah. Ketika lu punya masalah, lu harus menyelesaikan. Jangan lari dari masalah. Bukan begitu, men? Ya sangat betul. Oke, gitu aja deh obrolan kita bersama my friend gua Anas. Kita sudahi dulu dalam obrolan warung kita. Kalau lu suka sama video gua, lu bisa subscribe, like and share, dan jangan lupa men, komen di bawah ini karena komen itu membangun. Yoi enggak? Oke, see you. Bye bye.